Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulantika Hakiki dengan NIM 8350 40187. Baiklah, saya di sini akan melakukan praktikum yang berjudul Gaya dan Pesawat Sederhana. Langsung saja ke lapangan. Inilah alat dan bahan praktikum gaya listrik statis. Ada sisir, potongan kertas, dan juga rambut. Langkah yang pertama yaitu sisirlah rambut yang kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Langkah selanjutnya yaitu dekatkan sisir pada kertas. Yang terjadi adalah kertas menempel dengan sisir. Berikut ini merupakan alat dari praktikum gaya magnet. Yang pertama ada magnet, jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit, plastik, dan kertas. Langkah yang pertama yaitu dekatkan magnet batang dengan jarum jahit. Kita lihat setelah kita dekatkan bahwa jarum tersebut tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu dekatkan magnet batang dengan aluminium. Yang terlihat bahwa aluminium tertarik oleh magnet. Langkah selanjutnya yaitu magnet dengan seng. Dapat kita lihat, kita dekatkan tapi jangan terlalu dekat antara magnet dengan seng. Yang terjadi yaitu seng dapat tertarik oleh magnet. Langkah selanjutnya yaitu percobaan magnet dengan benang. Kita ambil, kita potong benang, coba kita dekatkan antara benang dengan magnet. Apa yang terjadi? Ternyata benang ini tidak bisa tertarik oleh magnet. Langkah selanjutnya yaitu plastik dengan magnet. Kita lakukan percobaan antara magnet dengan plastik. Kita dekatkan. Dilihat bahwa plastik tidak tertarik oleh magnet. Dan terakhir yaitu magnet dengan kertas. Kita lakukan percobaan antara magnet dan kertas. Apakah kertas dapat tertarik oleh magnet? Dan dapat kita lihat bahwa kertas tidak dapat tertarik oleh magnet. Dari praktikum tadi dapat kita kelompokkan bahwa benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet yaitu jarum jahit, seng, dan aluminium. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet yaitu benang, kertas, dan juga plastik. Setelah kita melakukan percobaan dan mengetahui hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt yang disebut benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet dan disebut benda non-magnetik. Inilah alat dan bahan praktikum gaya pegas. Yang pertama ada karet gelang, kedua penggaris, ketiga beban 20 gram. Di sini saya menggunakan beras yang telah ditimbang
20 gram. Selanjutnya ada tripod sebagai pengganti dari statif. Saja kita lakukan langkah percobaannya. Yang pertama yaitu ambil seutas karet gelang, kemudian gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Sedangkan langkah yang kedua, gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satunya lagi. Saya menggunakan beban berupa beras yang sudah saya timbang seberat 20 gram. Kita letakkan di ujung karet. Langkah yang ketiga yaitu tarik beban ke bawah kemudian lepaskan. Amati yang terjadi. Yang terjadi pada karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas. Hal ini terjadi karena kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Inilah alat dan bahan praktikum gaya berat. Ada karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran. Di sini saya menggunakan beras yang sudah saya timbang seberat beberapa ukuran. Dan yang terakhir ada tripod sebagai pengganti statif. Langkah percobaan gaya berat yang pertama yaitu ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Yang kedua yaitu ukur panjang karet gelang mula-mula. Kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang karet gelang mula-mula. Di sini panjangnya yaitu 6,5 cm. Langkah yang selanjutnya yaitu gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Pertama, saya menggunakan beban seberat 50 gram. Inilah alat dan bahan praktikum gaya pegas. Yang pertama ada karet gelang, kedua penggaris, ketiga beban 20 gram. Di sini saya menggunakan beras yang telah ditimbang 20 gram. Selanjutnya ada tripod sebagai pengganti dari statif. Saja kita lakukan langkah percobaannya. Yang pertama yaitu ambil seutas karet gelang, kemudian gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Sedangkan langkah yang kedua, gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satunya lagi. Saya menggunakan beban berupa beras yang sudah saya timbang seberat 20 gram. Kita letakkan di ujung karet. Langkah yang ketiga yaitu tarik beban ke bawah kemudian lepaskan. Amati yang terjadi. Yang terjadi pada karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas. Hal ini terjadi karena kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Inilah alat dan bahan praktikum gaya berat. Ada karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran. Di sini saya menggunakan beras yang sudah saya timbang seberat beberapa ukuran. Dan yang terakhir ada tripod sebagai pengganti statif. Langkah percobaan gaya berat yang pertama yaitu ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Yang kedua yaitu ukur panjang karet gelang mula-mula. Kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang karet gelang mula-mula.
Di sini panjangnya yaitu 6,5 cm. Langkah yang selanjutnya yaitu gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Pertama, saya menggunakan beban seberat 50 gram. Dari pengamatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda mempunyai gaya berat atau gravitasi. Besar gaya gravitasinya tergantung berat benda tersebut. Ujung karet yang satu lagi. Pertama, saya menggunakan beban seberat 50 gram. Gantungkan di ujung satunya. Selanjutnya, ukur panjang karet gelang sekarang setelah kita gantungkan beban. Panjang karetnya yaitu 7,5 cm. Kita ganti dengan beban yang lebih berat, yaitu beban seberat 100 gram. Kemudian kita gantungkan pada ujung karet. Selanjutnya, kita ukur menggunakan penggaris. Ukur panjang karetnya. Panjang karetnya yaitu 9,5 cm. Selanjutnya, kita ganti beban dengan beban yang lebih berat, yaitu 150 gram. Kita gantungkan pada ujung karet. Terlihat karet semakin memanjang. Kita ukur untuk membuktikannya, yaitu 10,5 cm. Dan beban yang selanjutnya, kita menggunakan beban seberat 200 gram. Kita gantungkan pada ujung karet. Kemudian kita ukur panjang karet ini, yaitu sepanjang 11,5 cm. Kemudian kita ganti dengan beban yang terakhir, yaitu seberat 250 gram. Kita gantungkan pada ujung karet. Kemudian kita ukur kembali. Panjang karet terlihat yaitu 13,7 cm. Inilah beberapa langkah dari praktikum gaya berat. Alat dan bahan praktikum tuas. Yang pertama, penggaris ukuran panjang 30 cm. Kemudian statif atau penyangga untuk menggantungkan penggaris. Saya menggunakan tripod. Kemudian benang secukupnya. Saya menggunakan tambang. Dan juga beban antara 10 gram sampai dengan 200 gram masing-masing satu buah. Yang pertama yaitu susunlah penggaris dan statif atau penyangga seperti yang sudah saya lakukan. Di sini ada statif dan juga ada penggaris yang sudah saya susun. Kemudian langkah yang kedua, gantungkan beban 100 gram pada lengan kiri, ini sebelah kiri, dan sebelah kanan. Kiri ini sebagai A dan lengan kanan itu B. Beban
di lengan A yaitu 100 gram. Ini beban 100 gram. Dan di lengan B kita letakkan berat 20 gram. Kemudian kita atur supaya beratnya menjadi seimbang, yaitu caranya menggeserkan tali yang menjadi titik tengah. Kita geser ke sebelah kiri, yaitu ke titik A. Kita geser sehingga menjadi seimbang. Nah, bisa kita lihat di sini terlihat seimbang antara titik beban A dan juga B. Nah, sekarang kita ukur atau kita hitung jarak OR dan OE. Jarak OR yaitu dari titik tengah ke lengan kiri, sedangkan jarak OE yaitu titik tengah ke lengan kanan atau B. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Jarak OR yaitu 0,5 cm. Sedangkan jarak OE yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cm. Selanjutnya kita mengubah beban, yaitu menggunakan beban 50 gram dan juga beban 20 gram. Ini merupakan beban 50 gram dan juga ini merupakan beban 20 gram. Beban 50 gram kita letakkan pada lengan kiri. Dan beban 20 gram kita letakkan pada lengan sebelah kanan. Kemudian bisa dilihat ini belum seimbang, maka kita harus menggeserkan titik tengah agar menjadi seimbang. Bisa dilihat di sini sudah seimbang antara lengan kanan dan juga lengan kiri. Kita hitung jarak antara OR dan OE pada beban 50 gram dan juga 20 gram. Jarak OR yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jarak OR yaitu 12 cm. Sedangkan jarak OE yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15 dan 16. Jarak OE yaitu 16 cm. Kita geserkan titik tengah ke lengan sebelah kiri. Masih belum seimbang. Nah, di sini bisa terlihat bahwa beban A dan B menjadi seimbang. Kemudian kita hitung jarak OR dan juga OE. Jarak OR yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jarak OR yaitu 11. Sedangkan jarak OE kita hitung 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jarak OE yaitu 17 cm.